Kalau ada satu karakter film yang benar-benar menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang, mungkin tidak ada yang lebih ikonik dari karakter Michael Corleone di film Godfather. Anak bungsu keluarga mafia yang awalnya tidak ingin menjadi bagian dari dunia itu, tapi akhirnya menjadi don paling kejam dan paling berkuasa dalam sejarah keluarga Corleone. Dan yang paling tragis, semakin besar kekuasaannya, semakin hancur hidupnya. Di awal film The Godfather, Michael adalah kebalikan dari keluarganya. Dia bukan gangster, dia pahlawan perang, mahasiswa terdidik, dan punya pacar bernama Kay Adams. Bahkan kepada Kay, Michael mengatakan kalimat terkenal, "That's my family, Kay, that's not me." Artinya jelas, dia percaya pada American Dream. Dia percaya hidupnya bisa jauh dari bisnis kriminal keluarganya. Ayahnya, Vito Corleone, adalah seorang don legendaris. Dan dalam keluarga ini, sebenarnya sudah ada dua kandidat penerus. Kakaknya, Sonny yang temperamental, Fredo yang lemah. Tapi justru Michael yang paling tidak tertarik dengan mafia, yang akhirnya menjadi pemimpin paling berbahaya. Kenapa? Sutradara Francis Ford Coppola membangun keluarga Corleone seperti drama Shakespeare. Setiap anak membawa satu sifat ayahnya. Sonny membawa kemarahan dan keberanian, Fredo membawa kebaikan dan kepolosan, dan Michael membawa kecerdikan, kesabaran, dan kecerdasan strategis. Sifat yang sebenarnya paling penting untuk menjadi seorang don. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling berisik, tapi yang paling dingin dalam mengambil keputusan. Perubahan Michael dimulai ketika ayahnya hampir dibunuh. Ada satu adegan penting di rumah sakit. Michael berdiri di luar bersama seorang tukang roti bernama Enzo. Enzo gemetar ketakutan, tapi Michael tenang, diam, terkontrol. Seolah dia memang lahir untuk dunia ini. Disinilah Michael menyadari satu hal. Jika dia tidak mengambil alih, keluarganya akan hancur. Dan sejak saat itu, Michael mulai memegang prinsip yang menjadi inti kekuasaannya. It's not personal, it's strictly business. Masalahnya, ketika semua hal dianggap bisnis, manusia juga menjadi angka. Michael Corleone mengajarkan satu realitas pahit tentang kekuasaan. Untuk berada di puncak hierarki, seseorang harus siap mengorbankan segalanya. Hubungan, persahabatan, bahkan keluarga. Michael perlahan berubah menjadi sosok yang sangat dingin. Dia jarang senyum, dia jarang menunjukkan emosi. Dunia baginya bukan lagi tentang cinta atau moral. Dunia hanyalah perhitungan strategi. Contoh terbaiknya adalah adegan ketika dia menghadapi Carlo Rizzi. Carlo terlibat dalam kematian Sonny. Michael berkata dengan tenang, "Don't tell me you're innocent, it insults my intelligence." Yang membuat adegan ini mengerikan adalah Michael sebenarnya sudah memutuskan Carlo akan mati. Bahkan sebelum percakapan itu dimulai. Inilah bentuk kekuasaan absolut ketika keputusan hidup dan mati seseorang sudah dibuat sebelum mereka berbicara. Banyak orang ingin menjadi pria paling kuat di ruangan, menjadi pemimpin, menjadi alpha. Michael kehilangan cintanya dengan Kay. Hubungannya dengan keluarganya semakin dingin, dan puncaknya ketika dia melakukan hal yang paling tragis dalam hidupnya. Dia membunuh kakaknya sendiri, Fredo Corleone. Pengkhianatan Fredo memang nyata, tapi keputusan Michael menunjukkan satu hal. Dalam dunia kekuasaan absolut, keluarga pun bisa menjadi ancaman. Setelah itu, Michael berkata dengan penuh penyesalan, "I killed my father's son." Kalimat itu sederhana, tapi artinya sangat dalam. Dengan membunuh Fredo, Michael juga membunuh sisa kemanusiaannya sendiri. Michael adalah sebuah paradoks hidup. Dia menjadi don karena ingin melindungi keluarganya, tapi dalam prosesnya dia justru menghancurkan keluarganya sendiri. Dia adalah pria yang paling kuat, tapi juga pria yang paling kesepian. Di akhir The Godfather Part 2, ada satu adegan yang sangat sunyi. Michael duduk sendirian di meja makan, semua keluarganya sudah pergi. Adegan ini seperti ramalan tentang masa depannya, karena di akhir hidupnya Michael Corleone meninggal sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya seorang pria tua yang dulu pernah memegang kekuasaan terbesar. Cerita Michael Corleone mengajarkan sesuatu yang sangat klasik, seperti kata pepatah sejarah, "Absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan bisa memberikan kontrol, kekuasaan bisa memberi rasa aman, tapi kekuasaan juga bisa mengambil sesuatu yang jauh lebih penting, cinta, keluarga, dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya Michael Corleone memenangkan semua perang, tapi dia kalah dalam satu hal yang paling penting, menjadi manusia.